Maaf, penerimaan karyawan kami sudah ditutup. Kapan ditutupnya? Iklan lowongan kerjanya sudah jelas. Baru kemarin, saya sadar pekerjaan ini sangat cocok untuk saya. Saya jurusan mekatronika. Saya juga belajar manajemen dan sekretaris dan sudah lulus CET 4. Kenapa tidak diskusi dengan bos Anda? Benar-benar tidak bisa. Saya tidak bisa ambil keputusan akhir untuk ini. Tidak. Saya benar-benar tidak tahu batas waktunya kemarin. Kalau tidak, saya akan bicara dengan bos Anda. Tolong jangan buat saya sulit. Kalau Anda benar-benar ingin kerja di perusahaan kami, tolong lebih berusaha di penerimaan berikutnya. Jangan lewatkan batas waktu. Biarkan saya coba saja. Bagaimana kalau bos Anda buat pengecualian dan terima saya, kan? Pak Su, baik, Nona ini untuk wawancara. Bawa resume Anda untuk saya lihat. Saya akan diskusi ini dengan mereka. Tapi jangan terlalu berharap. Ya, terima kasih. Aduh, saya rasa orang ini cukup cocok. Mari kita lihat kapan bisa jadwalkan wawancara. Waktu wawancaranya sudah lewat. Saya benar-benar rasa ini cocok. Anda lihat dulu. Syaratnya bagus. Kenapa baru daftar sekarang? Gadis kecil ini terlalu ceroboh. Saya salah baca waktunya. Kenapa tidak buat pengecualian? Semua orang sudah di sini. Ini semua berhubungan. Kalau tidak, saya tidak akan minta tolong Anda, kan? Tolong longgar dan bantu saya. Jadi biarkan dia masuk. Namun, kalau tidak cocok, kita juga tidak bisa biarkan perasaan pribadi mengerti. Bagaimanapun, kepentingan perusahaan yang utama. Saya tahu. Saya Deng Xiaoke. Kenapa baru datang sekarang? Saya salah baca waktunya. Tidak ada alasan adalah alasan. Lama Anda di bidang kami adalah hal yang paling fatal. Jika kita sedang bernegosiasi dengan klien mengenai sebuah kesepakatan, kesepakatannya bisa gagal cuma karena kamu terlambat 3 menit. Selain itu, sebagai pekerja kantoran, hal pertama yang harus diperhatikan adalah masalah ketepatan waktu. Maaf, saya tidak terlalu pandai berpakaian rapi. Tapi saya orang yang senang belajar. Seperti yang Anda lihat, saya lulusan jurusan mekatronika. Tapi saya juga belajar manajemen, kesekretariatan, dan bahasa Inggris. Jika perusahaan membutuhkannya, saya juga bisa belajar cara merias wajah. Kamu belajar jurusan mekanik dan kelistrikan? Kenapa tidak mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlianmu? Saya salah pilih jurusan saat itu. Pekerjaan yang sesuai itu lebih banyak membutuhkan pria. Kadang-kadang mereka menerima 1 atau 2 wanita. Itu juga untuk kebutuhan profesional. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, tidak peduli pria atau wanita. Pak Chen, saya benar-benar merasa pekerjaan ini sangat cocok untuk saya. Kenapa tidak memberi saya kesempatan untuk mencobanya? Jika saya tidak cocok, Anda bisa menggantikan saya kapan saja. Jawab saya satu pertanyaan. Baik, jika salah satu klien bersikap sulit. Mobil yang sudah terjual sekarang mau dia kembalikan. Dan dia terus-terusan meneleponmu. Apa yang akan kamu lakukan? Tergantung apakah alasannya cukup kuat. Jika alasannya masuk akal, saya akan meminta instruksi kepada pimpinan. Lalu ikuti apa maksud pimpinan. Jika alasannya tidak cukup kuat, maka saya akan terus menanggapinya sampai dia lelah. Lagi pula saya punya banyak waktu luang. Kamu tidak takut kesal? Saya orang yang memiliki sifat sabar, pasti tidak akan kesal. Tapi aturan umum di industri ini adalah, mobil yang sudah terjual tidak bisa dikembalikan. Pak Chen, terima kasih telah memberikan pengecualian untuk wawancara saya. Kalau begitu saya akan pulang dan menunggu kabar dari Anda. Terima kasih, Manajer Umum Chen. Aduh. Ada apa? Oh, kamu sudah pulang. Ya, tidak ada apa-apa sebenarnya. Bagaimana wawancaramu? Saya tidak tahu kenapa. Pak Chen tidak menyukai saya. Kenapa dia tidak menyukai kita? Dinginnya seperti sebalok es. Pasti dia tidak menyukai saya. Ibu Chol bilang ke kamu, jangan selalu bahas urusan orang lain. Cari alasan kita sendiri aja. Apa kita kurang berusaha? Gak cukup buat apa-apa. Nah, ini dia. Biar aku aja, Shanshan. Aduh, perkenalin yang mungkin belum kamu kenal. Ini sepupu Xiaoke, Shanshan. Ini teman baik CR, Shenhua. Cepetan, pas lagi mau makan nih. Ayo, tutup pintunya. Xiaoke, loh, kenapa? Interviewnya gagal.
Oh, iya. Papaku nanya, itu cowok. Cewek? Iya, cewek. Keren banget kalau cewek jadi CEO. Udah deh. Dengar ini, pasti cewek nggak mungkin. Dia nggak bisa. Kenapa? Waduh, bos ceweknya bilang aku terlalu ganteng. Ada-ada aja. Ini juga pasti yang aku bilang ke kamu. Kalau bosnya gimana? Cuma ibu-ibu tua gitu. Aku cuma berharap kita yang jeleknya. Terus kamu tahu apa? Dia kelihatannya cuma 27-8 tahun. Cantik. Aku hampir 30 tahun belum nikah. Masih harus saingan sama cowok buat kerjaan. Cantik buat apa kalau kayak gitu? Aduh, kamu yakin banget mereka belum nikah? Function otomobil ada di mana? Di mana cewek dibuat sama cowok? Dia bisa urus keluarga di posisinya? Sekarang ada berapa cowok yang tahan istrinya nggak kerja di rumah? Kalau menurut aku, cewek tetap harus feminin. Lebih baik daripada jadi bos dingin. Itu jauh lebih bisa diandalkan. Wah, aku suka denger itu. Kenapa bilang cewek kerja sampai akhir? Bukannya harus balik ke keluarga? Ya kan? Kamu cari suami yang baik. Ada rumah lebih baik dari apapun. Jadi kalian harus pegang erat-erat. Tolong jangan layani aku di rumah. Ngomong-ngomong, kamu tadi menyebut Sheng. Hei, kamu tahu yang kita lihat di koran kemarin? Ini tentang itu. Ada istilah untuk wanita yang tidak menikah, kan? Kamu bahkan bilang itu sangat akurat. Kamu ingat? Aku tidak ingat, kamu yang bilang juga. Bagaimana bisa kamu tidak ingat? Kamu menyebut Ratu Anjing kalah. Ratu Pecundang, coba dengarkan saja. Bukankah itu seperti anjing yang sudah dipukuli? Betapa buruknya bunyinya. Kamu harus sampai sejauh itu sih. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Tidak bisa diapa-apain lagi. Keren, dengar kata ibu ya. Kamu benar-benar harus cepat. Sudah kubilang, suatu saat kamu menjadi seperti anjing kalah itu. Aduh, Bu, memikirkannya saja sudah menakutkan. Bu, itu prinsip lebih baik tidak punya daripada menerima yang buruk. Aduh, Ningkue bertanya. Kedengarannya bagus, tapi tetap saja tidak enak. Kamu masih kurang pasangan. Masih tidak ada sama sekali. Giliran siapa yang kurang pasangan sih? Aku tidak punya pacar, kamu tahu. Ayo makan. Hei, Xiao, mau makan kemana? Aduh, aku benar-benar tidak mau makan. Bukankah itu hanya masalah pekerjaan saja? Ya, kita tetap harus makan kan? Aku yang traktir, telepon. Bu. Halo. Apakah ini Deng Xiaoga? Saya Su Yan dari perusahaan Fengshen. Tuan Su, dengan hormat kami menginformasikan bahwa Anda telah diterima bekerja di perusahaan kami. Mohon bersiap untuk melapor ke Departemen SDM perusahaan pada pukul 9 pagi hari Senin. Hei, saya pasti akan bekerja keras. Terima kasih, Tuan Su. Apa yang terjadi? Keren. Ada apa ini? Ayo makan. Masalah pekerjaan. Oh, ayo, ceritakan. Aku diterima. Benarkan, apa yang aku katakan tadi? Ini juga takdir. Kamu lagi cari kerja juga kan? Jadi kamu akhirnya dapat jalan di sini, ya? Aku dapat jalan di sini. Kita sudah membahasnya lama sekali. Sudah 2 tahun, masih ingat, kan? Bu, aku sudah dapat kerja. Kenapa masih mengumel? Dia juga bilang jodoh itu. Akibatnya, dia sekarang bantu dia cari kerja lagi. Kita harus rayakan. Iya, kita bertiga sudah dapat kerja baru. Ayo bersulang. Yah. Silakan makan, terima kasih. Kamu jauh-jauh datang cuma mau traktir aku minum. Apa yang penting sampai nggak bisa bilang lewat telepon? Kayaknya kamu butuh orang di sampingmu sekarang. Ada yang istimewa? Aku ada 2 kabar buruk. Katakan, aku dengar. Kabar buruk pertama, cewek yang kamu kenalkan udah nggak mungkin. Bukannya ini tergantung kamu? Tapi Suyan udah naksir seorang cewek. Ini jelas mau cari orang buat dirinya sendiri. Menerhar bilang ke aku, informasi orang ini dia paksa masukin. Kamu berhak banget buat tegur dan buka boroknya. Tapi, aku harus akui, cewek ini sangat berbakat. Lagi pula, lebih cocok buat posisi ini. Oh, itu nggak penting sama sekali. Kenalin dia ke kerjaan lain. Bilang kabar buruk berikutnya. Kabar buruk berikutnya mungkin lebih parah. Pesanan iklan perusahaan kita tahun depan. Situasimu kelihatannya nggak bagus. Seberapa yakin aku? Paling 20%. Selisihnya gede banget. Lawan siapa? Lawannya perusahaan 4A. Nama nggak bisa aku kasih tahu. Udah hampir pasti. Karena kamu? Di bawah Suyan, Katakan mereka punya apa? sebenarnya kreativitas nggak beda jauh. Beda di perangkat kerasnya. Terus, sumber daya mereka apa? 15 papan iklan sepanjang jalan bandara. Bukannya masih kosong semua? Udah mereka ambil. Kami punya sumber lokasi lain. Tapi kita cuma butuh lokasi bandaranya. Itu tepat di depan pintu Beijing. Kapan tepatnya kita mau tanda tangan sama mereka? Cuma dalam beberapa hari ke depan. Mereka lagi bahas hak agensi untuk beberapa brand itu.
Asalkan aku dapetin hak agensinya, kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Jadi intinya, siapa yang dapetin papan iklan di kedua sisi jalan bandara? Siapa yang bisa? Dia yang dapetin ordernya. Udah jadi milik mereka. Belum juga kamu tanda tangan? Apalagi yang bisa kamu lakuin dalam 2 hari? Setidaknya aku masih punya 2 hari. Bisa lakukan apa aja. Aduh, aduh. Hei, cepat. Halo, Tante Tongtong. Pipa air di rumah ini pecah. Bisa tolong datang bantu aku perbaiki? Ah, aku nggak ada waktu. Lagian, Non. Aku tuain rumah segitu murahnya. Mau minta aku perbaiki juga? Kamu urus sendiri. Aduh, Tante. Orang kayak apa sih itu? Gimana dong? Aku juga bisa kenalin kamu ke sumber lain. Sumber yang udah di tangan. Gak mungkin aku biarin dia kabur. Aku masih ingat tahun itu kamu nelpon aku dari Amerika. Bilang kamu bokek. Buku perusahaan cuma tinggal kurang dari 2.000 yuan. Tapi kamu ubah 2.000 yuan itu jadi 2 jam. Datang ngobrol sama aku lewat telepon. Aku masih ingat jelas hal ini. Yah, percaya atau enggak? Sampai sekarang aku masih ingat percakapannya. Terus, aku ubah ide ini jadi 3 konsep kreatif. Lalu dijual ke perusahaan telekomunikasi dan 2 perusahaan finansial. Menyembuhkan luka mimpi yang berakah. Responsnya lumayan bagus. Udah bantu perusahaan pulihin banyak reputasinya. Udah kasih tahu klien tentang asal-usul startup ini? Baru aja aku kasih tahu mereka. Ketakutan udah picu imajinasiku. Jadi sekarang masih takut? Takut apa lagi? Takut kehilangan segalanya sekali lagi. Tentu saja, setiap hari. Kalau tidak, saya tidak akan bangun tepat waktu. Tapi kamu tidak lagi memanggil saya seperti dulu. Kamu punya kehidupan sendiri. Saya tidak mau terlalu mengganggumu. Dulu, kenapa kamu tidak takut mengganggu saya? Ketika bisnis gagal, saya merasa seperti terputus dari dunia ini. Persis seperti pengamat yang tidak berkepentingan. Saya hanya bisa melihat orang lain menjalani kehidupan seperti itu. Ketidakberdayaan, ketakutan, dan rasa terasing. Tapi saya merasa kamu punya kualitas tertentu. Dalam beberapa hal. Kamu seharusnya bisa memahami perasaan saya. Saya hanya ingin kamu tahu. Pada saat tersulitmu, saya masih mau tetap berada di sisimu. Itu sangat murahan. Ah, Bibi. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Ada sesuatu yang terjadi di sekitar sini, ya? Ketika saya pikirkan tempat yang kamu sebutkan hari itu, mungkin ini tempatnya. Lalu saya masuk dan melihat-lihat, wah, ternyata begini. Hanya saja mereka terlalu pandai. Kata-katanya sangat bagus. Kamu cerita sebelumnya. Saya pikir setelah saya menyebutkannya hari itu. Saya kira itu cuma tempat kecil yang rusak. Cukup bagus. Ini adalah pertanda baik. Oh, lihat lingkungan kerja ini. Sungguh sangat bagus. Biasa saja. Astaga, ekspektasinya terlalu tinggi. Masih oke kok. Cukup bagus, sangat bagus. Saya akan mulai saja dulu. Apakah ada orang yang cocok? Saya katakan ya, memang seharusnya begitu, kan? Mari kita kerja dulu, mari kita mulai dapatkan penghasilan dulu. Ini benar-benar nyata, bukan? Haha, betul. Kamu lihat, Xiaoke juga harus seambisius seperti kamu. Sudah tertunda selama itu, bukan? Kamu lanjutkan saja kerjakan, Xiaoke. Nanti saya yang ambil yang kelas atas, oke? Ah, ini kayaknya cukup bagus. Apa-apaan ini? Ini pelembab. Ya ampun, ini lumayan bagus. Ini nggak cocok buat cewek muda. Apa itu? Gue cuma mau cewek kecil. Kalau aja kita bisa benar-benar ganti dia jadi cewek kecil. Gue harus berterima kasih sama lo. Bagus banget. Dibuat aja. Hehe. Oke. Gue rasa ini masih belum enggak. Gimana tuh masakan? Mak lo, ini juga enak. Itu bagus. Hampir pas. Kali ini udah pas. Yang ini, sini bayar. Gimana? Apa itu? Gue tunggu sehari dan gue bakal terus nelpon ke rumah. Gue udah bosan. Siapa sih? Hey, Emma Wei. Mailing. Shine ahaha. Hey, maaf. Linger, kapan lo pulang? Ya ampun, kenapa
Kenapa nggak bilang-bilang? Kan lo bilang gue jemput di bandara. Lo bikin kesel banget. Lo orang baik banget. Lo sopan buta apa? Bagus banget nyalahin lo di mana? Tempat lama, kan? Ntar gue langsung ke sana. Langsung gabung sama pelanggan. Ya ampun, gue kan banget lo. Oke, gue tutup ya. Udah. Sahabat lama gue pulang nih. Udah 2 bulan di AS. Ya ampun, gue kangen banget sama lo. Hahaha. Oke, ayo. Mau semuanya. Belum bayar nih. Cepetan. Kasih lo hadiah. Ini San Francisco. Ngapain lo ngabisin duit? Hubungan kita nggak perlu gini-ginian. Lo selalu bawain gue sesuatu. Suka nggak? Kali ini minyak wajah. Jangan sebut-sebut. Terakhir kamu kirim aku, lalu bilang itu minyak wajah. Ternyata pembersih wajah. Aku kan bukan orang asing. Aku tulis kata-kata Inggrisnya. Oh mama, aku telepon. Haha. Hey, kamu bilang kamu hebat. Bahasa Inggris satu kata pun nggak bisa. Bisa tinggal di luar negeri lama-lama. Sulit nggak enak. Kesepian, kan? Sunyi sepi nggak ada teman. Di rumah melulu. Aduh, kayak di penjara. Kamu tahu nggak orang-orang sekarang ngomong apa? Bilang di luar negeri. Gunung bagus, air bagus. Kesepiannya juga bagus. Ini sangat ramai. Aku baru pulang. Aku baru dengar Pak Chen mau cerai. Pak Chen yang mana? Yang dulu di logistik kita, kan? Selalu pakai celana. Satu kaki panjang, satu lagi pendek. Lalu bajunya dipakai dan digajikan sepanjang waktu. Sama semua. Mereka semua heboh soal cerai. Pasti dia, istrinya yang cerai. Kamu tahu. Dia yang mau cerai. Hei, aku dengar. Haha. Pak Chen, pesan teks itu, ya? Di HP itu, aduh. Semua berantakan itu. Benar-benar menjijikkan, semuanya. Aduh. Istrinya, tentu saja. Lalu cek daftar teleponnya. Ketahuan ada perselingkuhan. Ah. Ngobrol sama selingkuhannya. Hei. Ngerinya ngobrol sampai subuh. Ah, benar-benar bikin aku mati kaget. Oh, kalau bukan karena omonganmu, aku sama sekali nggak percaya dia sejujur kata orang. Orang itu, dilihat aja kelihatan bisa selingkuh. Ini benar-benar menakutkan. Bicara soal ini, suamimu Deng benar-benar pria baik. Betapa membumi dan mantap. Pulang pagi pulang malam. Cuma mikirin kerja. Nah, kamu akhirnya menikah dengan orang yang tepat. Hehehe, iya. Aduh, untuk yang satu ini, aku sebenarnya cukup percaya diri. Aku? Hehe, aku 100% percaya pada Deng tua di keluarga kita. Hehe. Benar-benar, kamu bisa tenang. Iya. Aduh, hehehe, ah. Linger itu, ya? Dengar ya. Kamu dan aku, kita berdua sudah salah langkah. Ada apa? Kita berdua seharusnya tidak mundur duluan. Oh, betul juga. Aku pikir juga terlalu merepotkan. Aku hari ini tidak ada kerjaan. Tahu nggak? Dulu kan kita yang mendukung mereka. Kamu bilang demi anakmu. Malah dia kabur ke Amerika. Kalau aku, tiap hari meladeni mereka, tetap saja bikin kesal. Kamu selalu membicarakan aku, kayaknya memang nggak ada kerjaan. Tahu nggak? Kamu bilang niat kita baik. Ujung-ujungnya, tahu nggak? Aduh, anakku juga begitu. Kamu selalu mengeluh kalau aku cerewet. Nah, sekarang kamu nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi, tahu nggak? Sudah aku simpulkan dalam satu kalimat. Kalau perempuan nggak ada kerjaan, orang bilang kamu lagi sibuk. Ya, bener juga. Betul banget. Kamu yang bilang tadi, jadi begitu. Siapa tadi yang cek HP, ya? Lah, kok orang-orang sekarang pada kayak gini? Aduh. Keren, cepat lihat. Episode If You Are The One yang ada Shanshan. Cepetan, cepet, duduk dulu. Ini siapa? Tante hahaha. Aku baru mau nelpon kamu. Tahu nggak, episode kamu ini lagi tayang. Aku baru keluar bentar tadi. Lihat. Rumahmu ini memang hak adikmu. Ini, ya, tante aku. Rumah kita bocor lagi. Untungnya, Xiao bisa lewat cepat. Aku mungkin harus ganggu kamu 2 hari ini. Ya, apa? Kamu hidup dan hidup. Kalau bukan karena sejarah, aku sudah mengizinkanmu datang. Oh, Ibu, aku benar-benar nonton TV. Oh, Shanshan, kamu lihat betapa bagusnya riasanmu. Nanti, kamu juga akan ganti beberapa villa dalam hidupmu. Wajah polos. Oh, orang terlihat bagus tanpa riasan. Betapa cantiknya. Kamu terlihat lebih bagus dengan riasan, kan? Shanshan, aku belum pernah melihatmu merias seperti ini sebelumnya. Kamu gambar titik ini. Biasanya, saat kamu keluar, mungkin tidak ketemu siapa-siapa. Ya, ingat apa kata ibuku. Wanita harus selalu menjaga diri dalam keadaan terindah. Kamu tidak pernah tahu siapa yang mungkin kamu temui berikutnya, kan? Katakan pada dirimu sendiri. Kamu cuma ngomong. Kamu juga kasih aku latihan-latihan. Latihan yang kamu cariin untukku bukan kodok. Cuma kata atau semacamnya. Ngomong sembarangan. Kapan aku cariin kata-kata untukmu? Apa aku kenal mereka? Hah? Lihat kamu itu kodoknya. Terus kamu itu kata-kata besar. Haha,
Itu juga kelahiranmu. Hahaha. Kamu kedinginan? Shan, orang ini kayaknya oke. Kamu pegang tangannya nanti? Dengan tangan berhasil. Bukannya orang pergi ke laut Aegean? Masih bisa tinggal di rumah kita. Ya, ini direkam. Kenapa kamu tidak duduk di sini? Hah, ibu? Kamu nonton TV? Lihat itu. Aku sering nonton. Dan kamu tidak perlu takut padanya. Dia suka begini dengan tamu laki-laki. Lihat 24 cewek di lapangan. Yang mana yang paling kamu suka? Aduh. Buka. Buka. Kamu bikin aku pilih yang baru aja aku dapat. Aku sudah selesai nonton. Saya sudah konfirmasi. Apa pendapat 24 cewek tentang Liu Sugan? Tolong pertimbangkan. Cewek ini kelihatannya miskin banget. Bukannya lumayan cantik? Kamu nggak bisa tanya orang kayak bintang. Itu juga nggak boleh keluar gitu nakutin orang. Kak Ipar, lihat dulu. Aku balik ke kamar. Aku nonton acaramu. Masa nggak lihat? Aku udah rekam sekali. Kak Ipar, aku nggak lihat dulu. Bisa nonton di internet kapan aja. Ini rekaman. Lihat tuh. Aku pilih kamu langsung. Ini namanya jodoh. Hari ini aku bikin pizza. Masak beberapa hidangan spesial. Aku mau ajak kamu nonton acara bareng. Pokoknya, kesulitan gak bisa halangi langkahku maju. Karena menurutku kerjaan yang beda bisa kasih rasa segar yang beda buat hidupku. Aku yakin nanti aku bakal kasih pasanganku juga penuh dengan kesegaran kayak gini. Manis. Lagi lihat apa? Ah, kalau kamu tuh. Oh, anak-anak ngapain di sini? Naik kerjain PR, oke? Ya, aku rasa kesegaran nggak sama kayak ganti pacar. Sebenarnya, aku penuh semangat segar soal gaya hidup tertentu. Sebenarnya, intinya sama-sama miskin. Apaan tuh? Aku mau tanya, kamu ada waktu ke Beijing akhir-akhir ini? Anakmu mau ketemu kamu. Aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Beneran nggak bisa pergi. Anakmu makin jarang ngomong akhir-akhir ini. Kamu datang temani dia. Terus kamu udah cari guru buat dia. Nggak ada yang cocok. Terus gimana kalau gini? Dia nggak mau guru les. Itu ibu. Aku lagi tanggung proyek di Shanghai. Paling cepet 3 bulan baru balik ke Beijing. Tapi nggak bisa tinggal lama, cuma beberapa hari. Masih mau kembali ya? Bagaimana dengan anak itu? Apa yang harus saya lakukan? Kalau benar-benar tidak bisa, cari waktu luang untuk bawa dia ke Shanghai. Bagaimana bisa saya punya waktu untuk datang khusus ke Shanghai? Tidak bisakah kamu luangkan 1 hari saja untuk putrimu sendiri? Kamu sudah pernah melakukan hal seperti ini. Saya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Saya akan mengatur semuanya lalu telepon kamu. Oke, selamat tinggal. Apakah kamu mau jadi yang pertama untuk dia? Aduh. Kenapa semua ini bisa bocor sih? Ini. Saya belum jelaskan dengan jelas barusan. Chloe duduk dan lihat. Tidak, Bu. Tolong jangan ganggu saya. Halo? Tamu laki-lakinya benar-benar tampan kan? Sekarang acaranya lagi populer banget. Menurut saya cara ini cukup bagus. Kamu benar-benar bisa mendapatkan seseorang yang sangat hebat dan luar biasa. Menurut saya kamu bisa coba. Yuk, Bu, jangan ngomong yang aneh-aneh. Tidak mungkin saya mau mempermalukan diri saya seperti itu. Memangnya apa yang memalukan? Ya, kan kamu bilang hanya orang yang benar-benar luar biasa yang bisa lolos. Kalau kamu mau naik lagi, pasti itu yang terbaik di sini. Ayolah. Penampilan saya jauh lebih jelek daripada yang kamu bilang besar. Yang itu masih terlihat agak jelek. Kamu sudah selesai bicara kan? Kamu. Saya sangat mencintai Sungsung. Kamu bisa lihat sendiri dia sangat tampan. Orang malang ini tidak ada apa-apanya. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak ada apa-apanya. Tidak ada dasar material. Kalau begitu cinta ini benar-benar tidak mungkin. Oh, Bu, yang penting bahagia kan? Cinta adalah urusan orang itu sendiri. Bahagia atau tidak, hanya dirimu sendiri yang tahu. Kamu campur tangan lagi tanpa alasan yang jelas. Setelah di hati saya tahu, kamu masih mengganggu orang lain lagi. Apa maksudmu? Kenapa mereka offline lagi setelah bicara begitu? Lihat saya, kamu kan sedang nonton TV. Kamu mulai lagi, bilang aku suka ngatur-ngatur kamu ya? Masa iya aku bermaksud begitu? Deng Xia oke, dengerin aku. Hari ini kita bahas topik ini. Kamu, tolong jujur sama aku. Kamu masih kontak sama Lu Chen itu nggak? Kalau kamu ngomong di belakangku, nggak ada yang pernah bahas masalah ini. Ambil $100 itu. Karena kamu bilang nggak bisa kontak. Aku nggak pernah kontak lagi sejak itu. Kamu rasa ya? Nggak percaya? Tanya dia. Bukannya kalian berdua kenal dia? Dia pasti nggak akan bisa ninggalin kamu. Kasih HP-nya. Kamu pikir aku nggak berani pukul kamu? Aku udah tanya dia. Tagihan telepon jarak jauhku segini loh. Aku sanggup bayarin kamu. Kasih HP-nya. Karena kamu bilang nggak bisa kontak. Aku hapus nomornya.
Aku emang gak bisa hafal. Coba kamu cari nomor orang itu. Kamu ngomong asal. Ayah kamu bukan ibumu. Aku cuma gak jago matematika. Kamu tahu aku gak bisa ingat nomor. Kesel sama aku, kamu bisa hapus nomornya. Aku beneran hapus. Aku gak pernah hafal tanda-tanda. Aku gak bisa hafal sama sekali. Nomor kamu aja aku gak tahu. Kalau terus ngomong asal, kamu Bu, nonton TV aja yuk. gak ada sehari tanpa bikin aku kesel ya. Dia ya? Pas kita lagi bahas ini, lampu nomor 13 mati karena... Gimana Shan matiin lampunya? Ini kan lumayan bagus. Jangan ikut campur urusan orang. Urusin urusanmu sendiri. Aku suruh dia pergi. Pendapatmu soal mimpi gimana? Nah ini dia. Wah, apaan? Dengar, tolong berhenti belanja ya. Uang itu kamu habisin. Tante aja nggak tega liatnya. Tahu? Beli buah. Oh, kakak, jangan begitu. Oh, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Itu sepupu perempuan Xiao Ke, Shan. Tampaknya rumahnya bocor. Jadi kamu akan tinggal bersama kami beberapa hari. Kamu baik-baik saja? Oh, Bibi, yang barusan kamu katakan. Ini salahku karena sudah merepotkan kalian. Aku dibayar kali ini. Aku akan pindah segera. Bibi tidak bermaksud begitu. Aku tidak benar-benar mengusirmu, tahu? Memang tidak ada Xiao Ke itu. Itu di kamarmu. Sang juga di sini. Xiao Ke, bagaimana menurutmu? Sangat bagus. Tapi kurasa hal yang disebut apa? Itu? Yang tadi cukup jujur. Bagaimana kamu mematikan lampu orang itu? Kurasa aku tidak cocok dengannya. Banyak ide yang berbeda. Oh, Ci, kamu sudah kembali. Aku punya pengumuman besar. Aku sudah tahu. Sang, maafkan aku. Sudah pesankan kamar untukku? Hei, jangan terlalu sopan. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku bantu membereskan? Tidak, terima kasih. Cukup lipat bajuku. Akan siap sebentar lagi. Terima kasih. Ini sederhana. Baju anak-anak ini bukan milikmu, kan? Hahaha. Baju anak-anak ini cocok banget buatku. Haha. Gadis harus tetap memperhatikan penampilan. Biasanya aku merias rambut dan memakai riasan. Tidak ada wanita jelek di dunia. Hanya wanita malas. Aku tidak suka berdandan. Ini sudah cukup. Kesempatan yang datang jelas dan mudah selalu disediakan untuk yang siap. Bagaimana jika suatu hari kamu bertemu pangeran impianmu? Bisakah dia melihatmu memakai pakaian anak-anak? Pria yang tahu segalanya tentang pangeran tampan tidak menarik bagi saya. Lalu kenapa kamu masih ikutan if you are the one? Hei, apa berhasil? Kita baru saja membicarakan ini. Ada pria yang sangat dapat diandalkan, bukan? Apa pekerjaan pria itu? Banyak pekerjaan, kan? Mengantarkan susu, mengantarkan koran, mengantarkan paket. Dan profesi lain apalagi, seperti tukang ledeng. Oh, itu sangat tidak dapat diandalkan. Bagaimana bisa Sugiyama bersamanya? Kenapa ini tidak dapat diandalkan? Dia selalu bekerja dengan tangannya sendiri, kan? Lebih baik daripada orang yang tidak punya uang dan buta melihat keadaan. Pria tanpa pekerjaan yang serius. Bagaimana Shaishan bisa hidup bersamanya mulai sekarang? Setiap orang punya definisi keandalan yang berbeda. Tidak harus orang yang punya uang baru bisa diandalkan. Daripada mencari orang miskin yang tidak dapat diandalkan. Lebih baik cari orang kaya dan nikmati hidup. Hai, hei, jadi orang seperti apa yang kamu cari? Bagiku? Oh, aku lebih suka tipe yang stabil dan dewasa. Harus yang asli. Jangan bohongi aku. Tidak perlu menyamar. Punya kepercayaan diri. Punya ambisi. Menurutku hanya pria seperti ini yang pantas mendapatkan cintaku. Standarmu terlalu ideal. Semua hal baik itu baru saja jatuh ke pangkuanmu. Bisakah kamu turunkan standarnya? Sebenarnya yang punya rumah dan mobil. Karir berhasil. Tidak punya anak. Tidak bersuara. Ini sudah cukup baik. Aku rasa kamu pada dasarnya sedang membuat laporan kredit untuk bank. Pria berusia 30-an tidak punya mobil yang layak. Tidakkah kamu pikir orang seperti itu ada masalah dengan kemampuannya? Tapi untuk mengukur kemampuan seseorang, bukan hanya melihat hal-hal eksternal ini saja. Kalau bukan ini, lalu apa? Lihat dari semangatnya. Minum angin utara setiap hari. Ini yang artinya punya kemampuan. Tapi sebagian orang yang minum angin utara sebenarnya sangat mulia. Beberapa kemewahan memang cuma pamer. Wei Shanshan yang rendah. Kamu kan sepupu Xiao Ke. Kamu mendidiknya seperti ini. Sama sekali menuntunnya ke dalam jebakan. Kamu kan teman baik Xiao Ke. Kamu malah promosikan hal-hal itu setiap ada kesempatan. Tuan, maksudmu apa? Maksudmu kita harus suruh Xiao Ke nempel sama orang kaya gitu? Memangnya kenapa kalau aku sama orang kaya? Mau nempel sama orang kaya pun, butuh modal juga. Gak seburuk yang kamu kira. Kalau mau nempel, aku juga pilih orang yang tepat. Aku gak sembarangan nempel sama orang. Orang kaya pun gak semua bisa diandalkan. Kok malah ngomongin cari orang kaya lagi? Aduh, aku mau mandi dulu.
Xiaoke, aku kan kakakmu ini. Susah banget diajak komunikasi. Mending malam ini tidur sama aku aja. Ah, nggak usah repot-repot, kamu kan kerja tiap hari. Jangan-jangan kalian berdua bakal bertengkar? Nggak, kita kan udah dewasa, jangan khawatir. Ah, aku kan nggak yang lebih tua, ya? Aku lagi ngasih pengertian ke dia, tahu. Bantuin aku gantungin ini. Ya udah kalau gitu. Silakan, General Manager Sen. Aku udah beberapa malam gak tidur. Bos Hao, kamu kan udah gak muda lagi. Sekarang posisimu di dunia ini udah mapan. Gak perlu bangun pagi-pagi buta tiap hari, kan? Wah, kamu bangunnya lebih pagi dari ayam. Mana berani aku tidur? Aku juga gak mau bangun sepagi ini. Tapi, soal janji dengan sekretarimu tadi, katanya, jadwalmu 2 minggu ke depan. Makan siang dan malam udah diatur di luar. Kalau gitu aku mampir aja sekalian. Gimana kalau aku temani sarapan? Jangan ini, nggak ada gunanya. Kamu mau traktir aku makan? Apa masih perlu telepon sekretaris? Besok ada kumpul-kumpul. Semuanya kenalan. Udah. Ya udah, urusan pesta minumnya aku lupakan. Aku udah nyari kamu. Aku mau bicara soal sesuatu yang penting sama kamu. Apalagi nih, sekarang mau minta apa dariku? Kamu kan punya beberapa papan reklame, ya? Lagi pula memang gak ada kerjaan lain. Kalau aku sih, cuma mau bawa ke sini aja. Sebenarnya jauh lebih baik. Oke. Biar Xiao Liu yang urusin buat kamu. Mari kita lihat yang mana. Bilang aja semuanya. Aku mau papan reklame di kedua sisi jalan bandara. Menurutmu beberapa papan itu bisa dibiarkan nganggur nggak berguna? Udah lama aku jual. Kamu masih belum punya uang juga? Maksudmu apa sih? Kenapa sebut harganya aja? Ini bukan soal mau nikah atau enggak. Aku udah janji sama orang. Aku bisa berpikiran, loh. Jujur aja ya sama kamu. Kalau bukan karena aku udah benar-benar mentok. Aku juga gak akan datang ke sini buat ngomong panjang lebar. Kliennya minta spesifik beberapa papan itu. Kalau nggak, kamu gak kasih ini, kan? Jadi gimana dong? Aku harus bicara sama orang gimana? Cuma sekalinya aja. Jangan diulang lagi. Masuk. Aduh. Xiaoke ya? Departemen Eksekutif General Manager lagi nunggu rencana ini. Sebelah, General Manager bertanya, bisa tolong tanda tangani ini? Kalau enggak, jadwalnya bakal molor. Ya, dia nggak bisa jalanin rencana itu dengan cara begitu. Masih banyak detail yang perlu dibahas ulang. Gimana Ki? Taruh sini aja. Nanti abis aku tanda tangan, langsung aku kasih ke mereka. Masih masuk. Xiaoke. Gimana, kerjaannya lancar? Ada kesulitan nggak? Enggak, lumayan kok. Aku kasih tahu triknya. Aku nggak bakal bilang ke orang lain. Kamu perlu bagi tanggung jawab kerja dengan tepat. Jangan tanggung semua kesalahan sendiri. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Buatku sih, ini cuma kesempatan bagus buat latihan. Oh, Xiao-chan. Menurutku penampilanmu akhir-akhir ini tidak terlalu bagus. Ada lingkaran hitam di bawah mata juga. Cewek-cewek kan tahu sendiri. Jangan terlalu sering begadang. Buruk untuk kulit. Oh ya, aku punya 1 bungkus teh goji berry dan kurma merah di sini. Ambil saja, seduh dengan air hangat. Efeknya sangat bagus. Terima kasih, masuk. Ya sudah, aku pergi dulu sekarang. Baik, UM. Bagaimana menurutmu? Kalian Presiden Shao sudah meningkat nih. Sekarang permainannya sudah cukup kuat. Apakah mau main di lapangan lagi setelah musim semi kedua? Hahaha. Hei, aku tidak bohong sama kamu. Untuk semua lapangan profesional di Beijing, kami tidak berani ngaku yang terbaik. Di kalangan amatir, benar-benar tidak banyak yang bisa mengalahkanku. Hahaha. Ayo main yang lain saja. Main yang ini sangat membosankan. Main dengan taruhan yang lebih besar. Menurutmu kita main apa? Kamu tahu apa yang aku inginkan. Kalau aku menang, kamu harus bantu aku pikirkan soal itu. Oh, kan sudah saya setuju. Kenapa membuat rasa? Kenapa kamu ngomongin itu lagi? Pikirkan lagi deh. Aduh. Apakah menurutmu pantas melepas masker di depan semua orang? Bukan itu yang saya maksud. Tapi saya harus punya barang itu. Saya tidak bisa memberikannya padamu. Saya tidak bilang kamu harus memberikannya sekarang. Kamu harus bantu saya pikirkan cara. Kita kan semua teman. Kamu bikin saya harus menyakiti pihak lain. Sudah segini saja. Aku akan menebus kesalahan untukmu. Hei, kamu jadi orang yang licik sekali sekarang. Kamu tunggu sebentar. Tolong bantu aku. Omong-omong, kalau urusan ini tidak berhasil juga tidak apa-apa. Jangan sampai kehilangan martabatmu. Ah, Bu, saya rasa ini sangat cocok untukmu. Saya lihat kamu pakai yang seperti ini terakhir kali. Bagus kan? Ah, siapa yang peduli cantik atau tidak? Ini benar-benar membosankan. Ada apa? Ada apa? Bunga. Ayo kita cari tempat, berdua saja. Tante, izinkan saya traktir makan.
Saya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Kok bisa kamu sampai sini? Kamu paham. Tolong jaga muka kita. Hei, berapa yang harus saya bayar? Bisa bantu saya? Saya akan berhutang budi seumur hidup. Tidak malukah kamu? Biarkan semua orang menilai masalah ini. Bagaimana saya harus menanganinya untukmu? Bukannya cuma beberapa papan di bandara? Hai Tao, jangan. Saya butuh uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Direktur Sao, berikan saja pada Hai Chao. Tolong bantu saya, Bang. Bukan Direktur Sao tidak mau bantu. Masalahnya, kedua belah pihak adalah teman. Mana Direktur Sao? Saya sudah setuju dengan yang itu. Ah Chao, duduk dulu sebentar. Biro 4A di sana. Kurangi satu pesanan, tidak akan membunuhmu. Bukannya ombak lagi menunggu untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan nyawa lagi. Tolong saya. Tidak sopan, tidak tahu malu. Kamu bilang, dengan kamu di sini, nyawa saya sudah hilang. Ini apa lagi yang kamu mau? Jadi kamu benar-benar marah sekarang, ya? Hei, pantaskah marah-marah karena dua papan ini? Bagaimanapun, mereka benar-benar bisa mempertaruhkan nyawa. Silakan bicara. Apa yang kamu mau saya lakukan? Lau Sao dengan anggurnya. Sudahlah, saya ambil yang lain. Semuanya teman. Untuk apa ribut? Lau Sao. Hah? Jangan pertaruhkan nyawa, Hai Chao. Tidak perlu minum 2 botol sekaligus. Berani ambil kontraknya? Bawa kontraknya ke sini. Saya suruh Xiao San, bawa kontraknya. Saya tidak sedang menindasmu, kamu tahu. Semua di sini adalah saksi. Kamu sudah memikirkannya. Siapa di antara kita yang ingkar janji? Dia itu cucu sialan siapa sih? Jangan ikut campur di lingkaran ini lagi ya. Tidak. Pak Sao sudah hampir siap. Jangan sampai nanti beneran ada masalah. Sudah selesai minum. Tanda tangani. Kacau, tahan ya. Kacau. Hei, kalian pada kenapa sih? Bisa-bisanya mabuk sampai segini. Wah, aku kenyang, Tante. Kami sudah selesai makan. Kenapa kamu nggak bilang? Sebenarnya ada apa sih? Shenhua, ya? Hal yang kamu ingatkan ke Tante waktu itu. Semakin dipikir, semakin masuk akal. Apa itu? Tante? Kamu beneran cetak riwayat panggilan pamannya? Bukan aku nggak percaya sama pamamu. Tapi aku nggak percaya sama hantu-hantunya. Jangan tegang. Lebih baik kita cegah dari awal. Gak apa-apa, malah lebih baik. Kalau ada masalah, kita habisi dia dari awal. Kamu sudah tinggal sama pamanmu lebih dari 20 tahun. Harusnya kamu kenal dia. Dan menurutku paman sangat baik padamu. Jangan kurang percaya diri. Kamu jujur aja. Aku beneran gak kurang percaya diri. Aku pikir-pikir soal ini. Beneran ada beberapa petunjuk. Jadi kamu tadi bicara soal orang ini, ya? Istimewa gak rapi. Berantakan dan acak-acakan. Baju gak ganti-ganti selama 10 hari setengah bulan. Sekarang, 3 hari 2 malam. Dan dia beli kemeja sendiri waktu itu. Ini gak mungkin terjadi sebelumnya loh. Kenapa ya? Aku cuma penasaran dia mau pamer ke siapa. Terus, kenapa kamu semakin jarang ngomong sama aku? Dia ngomongin semua itu ke siapa sih? Aku jadi nggak bisa tidur nyenyak. Ini semua nggak beres.
Cuma dengar kamu cerita aja aku udah merinding. Jangan menakut-nakuti aku. Aku, ini bukan. Bukankah aku cuma bikin masalah saja? Tidak. Jangan takut, kamu. Kamu tidak bikin masalah. Kamu justru membantu Bibi. Kamu menyelamatkan aku. Apa kamu? Bukankah kamu dengar apa yang orang katakan? Jika gadis ini tidak punya malu. Kebanyakan pria tidak tahan menghadapinya. Tapi masalahnya, Paman bukan pria sembarangan. Tentu saja, dia bahkan berharap dia bukan manusia. Bukankah itu lebih baik? Tapi bagaimana jika dia benar-benar melakukannya? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Dia pasti tidak bisa tidak waspada. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Jangan pikirkan hal lain untuk saat ini. Ayahmu sudah memeriksa. Lihat betapa buruknya keadaan di sini. Lihatlah, bukan? Apakah ada masalah di sini? Kamu lihat berapa banyak panggilan ke satu nomor ini. Kamu lihat kan? Kamu melihatnya, bukan? Pasti ada masalah di sini. Kamu lihat dengan siapa itu? Berapa banyak yang harus dibicarakan? Berapa banyak panggilan telepon? Harus diterima setiap hari kerja pada tengah hari. Itu benar. Mengapa bisa seperti itu? Bekerja di siang hari, tidak punya waktu. Pulang ke rumah malam hari pun tidak berani menelepon. Hari Sabtu juga tidak bisa. Dia sedang menjalani terapi tengah hari. Bibi, itu sudah cukup untuk mengobrol setengah jam. Jadi sejujurnya, aku harus cari tahu masalah ini. Bibi, bagaimana cara memeriksanya? Kamu juga tidak tahu nama belakangnya. Siapa yang mau dihubungi? Kita juga tidak bisa membuka identitas kita. Jangan sampai menakuti ular dengan mengaduk rumput. Pak. Tolong berikan tagihan. Bagaimana kalau aku yang lakukan? Itu gak bakal berhasil. Hari ini, tante yang traktir kamu. Aku yang harusnya berterima kasih. Berapa harganya? Ya ampun. HMPH, kok semahal ini? Jadi cuma sekali ini doang, ya? Jangan pernah datang lagi. Lucu banget. Kalau ada yang gak enak badan, tolong langsung kabari kami. Kok lama banget angkat teleponnya? Lagi pula, dia juga nggak ada di kantor seharian. Kamu kenapa? Gak ada-ada aja. Aku udah turunin beberapa papan reklame itu. Beneran? Keren banget. Gimana caranya? Nanti kita ngobrol kalau ada waktu. Susah dijelasin. Kamu sakit. Kok suaranya kayak nggak bener? Gak apa-apa, cuma kurang istirahat aja. Istirahat aja dulu. Nanti aku jenguk kamu. Wah, jangan, gak usah. Nanti aku suruh kirim salinan kontraknya. Oke. Istirahat yang cukup ya. Halo. Aku lagi cukup punya uang. Kapan harus aku bayar? Udah lama banget nih. Aku sempat mikir ketipu. Kan kamu punya nomor HP aku. Langsung telepon aja. Kan kamu punya nomor kartu aku? Kenapa nggak telepon langsung aja? Teleponin kamu gini jadi gak romantis sama sekali. Kamu pasti masih mikir aku membosankan, ya? Sebenarnya, uang segini juga gak terlalu aku butuhin. Ini kan cuma pengen ketemu kamu sekali aja. Makan bareng gimana? Aku baru aja selamatin perusahaan ini. Nyawa aku aja hampir melayang. Begitu buka mata, pengen banget bayar utang ke kamu. Aku lagi kerja. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kalau gitu kamu harus ketemu. Aku kasih uangnya. Nggak bisa ngalahin aku ya kali? Banyak banget sih. Jangan berani-berani ketemu aku. Aku takut kalau ketemu kamu, gak bisa kontrol emosi. Hancurin 3 bulan aturan itu. Mau putusin juga nggak bisa. Gimana? Hei, ada apa? Nanti aku kirim alamatnya. Oke, gitu aja. Sweats buka hari ini? Hari ini ada kelas nggak?
Di mana itu? Kak Chow lagi ngapain? Aduh, mau makan sama orang. Enggak, ini lain apa sih? Dokter bilang kamu harus dirawat di rumah sakit 3 hari. Dan cuma boleh makan makanan cair. Kalau ganti teh aja. Pokoknya makan ini harus pergi makan. Enggak, dokter bilang kamu harus dirawat buat infus nutrisi lambung. Kalau nggak balik dan lambungmu bocor, bahaya. Ah, nggak usah dengerin mereka. Cepat bayar, terus kita pergi. Enggak, Kak Chow. Ada yang bisa aku bantu? Aku urusin di kantor pusat aja. Kamu beneran nggak bisa bantu ini. Jangan banyak omong, bonusmu ku dipotong. Pelan-pelan. Halo, halo. Halo. Bicara. Halo, halo. Gimana kabarnya? Halo, kamu, siapa ini? Aku Xiao Hu. Iya, Hu. Halo, Hu. Wah, lama nggak ketemu. Pasti kamu nggak ingat. Tapi aku ingat kamu. Bukannya kita ketemu waktu itu, di tempat itu? Ah, ya. Jadi, lagi ngapain sekarang? Lagi sibuk apa? Hah, aku masih bikin obat sekarang. Oh, iya, aku ingat bikin obat. Ya, monyetnya gini. Boleh tanya, lu lagi sibuk nggak? Gue ada teman, mau nanya-nanya soal ini. Bebas, gue lagi senggang. Bagus. Jadi ketemu di mana? Ya udah ketemu di Bruce St. House aja. Yang dekat Phoenix Society itu. Oh, tahu. Gue sering ke sana. Oke deh. Gue kira 20 menitan lagi nyampe. Oke, entar ketemu. Sampai ketemu. Aduh, ngapain lo nongkrong di bawah rumah teh? Ayo minum teh. Emangnya lo nggak suka teh? Siapa sih yang doyan minum teh? Gue cuma mau kalau ada lawakannya. Lah, kalau juga suka dengerin lawakan? Siapa sih yang nggak mau dapat barang murah? Gue udah bikin lo ketawa berapa kali. Gue aja nggak ngerasa lo tertarik. Yang lo lakuin itu bukan godain, cuma iseng doang. Gimana kalau gini? Malam ini, kita bagi tugas. Gue yang ngomong, lo yang ketawa. Masing-masing dapat yang diinginkan. Gue beneran gak ada waktu. Gue dulu makan. Kasih duitnya. Gue pergi dulu. Udah jam berapa sih? Lo belum makan? Lembur. Karyawan kayak gue MAH. Selesain aja cepetan. Ayo, gue traktir makan. Aduh. Kapan gue bilang mau makan sama lo? Lo siapa? Lo ini nggak tahu malu. Jangan liatin gue sekarang. Waktu muda, gue jauh lebih cantik dari lo. Jangan ngomongin perasaan sama gue. Lo tahu apa itu perasaan? Hah, cinta itu dibangun pelan-pelan. Kita udah 30 tahun. Udah kayak kuah tua. Lo baru berapa tahun? Mending lo minggat aja. Kamu berhenti. Kalau tidak, aku tidak akan main-main denganmu. Aku tidak akan menyayangkanmu. Halo? Mau pesan apa-apa? Ayo maju. Itu orang yang baru saja meneleponku. Aduh. Kamu adalah Xiao Hu? Ya, betul, tepat sekali. Aduh. Hei, kamu bilang di telepon kalau kamu kenal aku. Kenapa aku tidak ingat? Aha, pastikan pernah ketemu dia. Kalau tidak, mana mungkin aku punya nomor teleponmu? Ah, kontak di pekerjaan kita terlalu banyak, ya? Gerard, tidak, tapi, bukankah aku bahkan tidak mengenali siapa kamu? HMPH? Jadi, kamu kenal orang bernama Deng Wenxuan? Aku tahu.
Itu yang guruku tahu. Hahaha. Orang lain begitu baik. Aku magang di tempatnya. Bukannya kamu bilang di telepon kalau kamu pembuat obat? Ya. Kemudian, aku keluar sendiri untuk membuat obat. Hei, jadi kamu. Aku adalah kekasihnya. Oh, ibu guru. Bicara sedikit lebih pelan. Jangan bersemangat. Hehehehe. Hei, Master. Aku beritahu kamu. Aku tidak bisa menemukanmu. Kenapa kamu antar sendiri ke pintu? Mente, ada yang bisa kubantu. Aku pasti akan lakukan untukmu. Tolong jangan sungkan. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan, aku akan lakukan untukmu. Bilang saja kalau butuh apa-apa. Oh, silakan bicara. Aku cuma mau konsultasi soal obat ini. Lihat, kamu sering kontak dengan Old Deng kita. Tentu saja semuanya tentang obat, haha. Saat ini cukup berisiko untuk mengembangkan obat ini. HMPH, aku sedikit, tidak, bukan khawatir soal Old Deng. Oh, ibu guru. Kamu tidak percaya diri tentang siapa? Kamu malah sedikit lega soal Tuan. Dia terlalu jujur. Minta bantuan sederhana saja susahnya minta ampun. Barusan, aku kasih dia hadiah. Udah lama banget nyarinya. Beberapa kali gagal ngirim. Ah, itu nggak benar. Masih ada ini nih. Terima kasih Pak, dulu. Aku nggak bisa terima. Tuan, jangan gitu. Tuan, tolong jangan kelarin 488. Kalau nggak cantik, aku bakal terus-terusan ngototin kamu. Nggak, dengerin dulu yang aku bilang. Aku mau ambil Tuan. Aku dari... Dengerin dulu. Cewek secantik kamu. Ini pas banget buat aku. Usaha aku sia-sia. Aku cari... Apaan nih? Ini? Enggak apa-apa. Aku sama istri Tuan. Aku bilang nggak bisa nerima ini dari Tuan. Nggak bisa ambil barang terus pergi. Kita keep in touch ya, terus-terusan. Ya ampun. Nggak bisa gitu. Astaga. Aduh. Ya ampun. Ini bisa bikin masalah. Kok nggak makan? Makan siang kebanyakan, jadi nggak lapar. Aku nggak makan. Kok pesannya banyak banget? Yang kamu minum. Loh, jangan berani-berani sebut kata minum di depan aku. Baru dengar kata minum aja. Kepalaku udah pusing banget. Gitu aja, duduk dulu. Gak apa-apa. Kamu makan aja. Apa aku pikir ini cocok? Pas. Pemandangan yang memesona. Kamu makan aja. Aku makan kamu. Tunjukin kita masing-masing sibuk. Ke kamar mandi. Kalau nggak ke toilet, gimana kamu ke kamar mandi? Kamu lagi ngapain sih? Kamu. Lagi ngapain? Apa? Siapa itu? Shen, ini kosmetik yang aku beli. Aku, kelihatan umur berapa dengan makeup ini? Lagi main-main apa? Hei, makanannya udah siap belum? Oke, ayo makan. Suruh aku cuci tangan. Bagus banget. Kamu pasti lagi mimpi. Kok aku ingat pas pergi? Ini meja penuh hidangan. Udah berapa lama kamu pergi setelah makan? Aku cuma di sini 5 menit. Kupikir kamu jatuh di toilet. Nggak balik-balik setengah hari. Aku emang selalu makan cepat. Ya, kamu terlalu cepat, hampir berlebihan. Oke, ayo pergi. Aduh, jangan. Tunggu dulu. Aku belum sempat ngobrol sama kamu. Kenapa kamu ada waktu buat ngobrol? Kalau nggak bisa pamitan, ya udah selesai. Kayak kita yang begini. Dari sekarang nggak perlu ketemu lagi, kan? Layak banget. Maksud kamu begitu? Jadi dari sekarang, aku nggak bisa sadarkan kamu kapan butuh, ya? Gak apa-apa, emang butuh apa dari aku? Beneran. Biar aku aja. Jangan. Belum sesuatu pun, udah mau ke kamar mandi. Gimana bisa kubayarin? Kalau gitu, biar aku aja. Kenapa yang ini mahal banget? Makanannya enak, suasananya juga bagus. Itu terlalu mahal. Bilang aja enak atau enggak. Enak, tapi terlalu gelap. Bener-bener nggak worth it. Aduh. Uang ini kan emang mau dikembaliin ke kamu. Setelah bayar makan, sisanya cuma segini. Sisanya nanti aku bayar kalau ada waktu.
Kamu masih utang sama aku. Bahkan bayarnya cicil. Terus kenapa masih mau kenain denda telat? Udah, nggak usah dibayar. Pokoknya, yang makan itu aku. Nggak. Ayo pisahkan urusan. Aku pasti akan bayar utangku. Aku nggak bilang kamu nggak bawa uang. Kenapa kamu bawa aku makan di sini? Aku nggak bilang mau minum teh. Kan kamu yang maksa aja aku makan di luar. Maksudku, aku lapar. Aku cuma mau makan cepat di pinggir jalan. Kenapa kamu bawa aku ke tempat semahal ini? Kamu harus ke sini. Waktu aku traktir bos dan klien makan malam. Itu pertama kalinya aku makan di sini. Saat itu, aku cuma merasa, mulai sekarang, kamu harus ajak cewek cantik ke sini untuk makan malam. Layaklah. Bukannya aku ajak kamu ke sini hari ini? Kita nggak peduli harganya berapa. Aku peduli karena itu uangku. Aduh, kamu jadi kayak uang Shiren. Bisa nggak sih kurangin keras sama rakyat pekerja? Nggak, aku pasti akan bayar kamu. Kalau gitu kamu harus bayar aku dan cicil 10 kali. Harus terus-terusan sama kamu gitu? Jujur aja ya. Aku pengen banget bagi jadi 100 bagian. Kamu udah bayar aku 2 kali. Belum bosen? Hei, jadi menurut kamu, orang ketemu 10 kali di hari mereka nikah. Terus apa? Oh, udah selesai. Mungkin itu sebabnya pernikahan mereka rentan masalah. Aku cuma nggak percaya laki-laki punya kesabaran. Nah, soal laki-laki ini. Kesabaran seseorang dalam urusan hati dan trik yang bisa dia buat. Itu berbanding lurus. Contohnya aku. Aku tipe yang lebih suka main-main. Sering bisa ubah sampah jadi harta. Nambahin banyak kesenangan di hidup yang monoton dan membosankan. Jadi hubungan kamu sukses. Itu kaya dan berwarna-warni. Jangan berbelit-belit. Tanya aja kalau kamu sukses. Tergantung kamu definisikan suksesnya gimana. Selamanya bersatu dalam hati. Untuk tumbuh tua bersama. Nomor 1 dan 10 omong kosong pernikahan besar. Ini semua kriteria yang aku pakai ukur kesuksesan. Aduh. Gimana kalau aku cuma pacaran tanpa nikah? Kalau begitu, itu cuma preman. Ah, Sekilas aja kelihatan kayak residivis. Orang kayak gini pantas diseret dan ditembak. Heh. gak aneh ya? Menghukum orang karena cinta? Apakah itu hal yang kejam banget? Menurutmu, cinta yang gak ada masa depannya, gak usah dimulai dari awal? Udah, gak usah repot-repot, ayo pulang. Aku anterin kamu. Kak, Mulai sekarang. Aku bukan bos kamu lagi. Ngerti nggak? kamu bukan bos aku. Siapa bos aku? Aku nggak ada waktu jelasin semua itu ke kamu. Ingat aja, aku bukan bos kamu lagi. Kamu dengerin baik-baik sekarang. Kalau aku salah ngomong, tolong dikoreksi. Besok jangan masuk kerja. Aku dengerin kamu. Bagus. Kamu bawa mobil ke sini, ya? Ah, nanti aku, nggak dulu. Sini susah dapat taksi. Tadi kan aku baru naik taksi gelap. Ah iya, kalau lagi nggak kerja di hari biasa, nyetir mobil bos buat cari proyek sampingan, dapat duit tambahan dikit. Mobil ini berapa tarifnya? Mobil ini 250.000. Nggak. Maksudnya 20 atau 50? Iya bener. 20 atau 50. 20 atau 50? Di bawah 15 km 20. Di atas 15 km 50. Terlalu murah. Kayaknya nggak aman, ya? Nggak. Kalau aku biasa makan di sini. Aku selalu bagi mobilnya. Santai aja, pasti aman. Kita udah kenal kok. Haha, 40.000 buat perjalanan ini. Oke nggak? Oke, Masuk mobil. Gak apa-apa. ayo. Gak apa-apa. Hei, makanannya enak hari ini. Lebih cocok dimakan oleh orang tua. Elemen perbandingan. Siapa yang sudah tua? Baiklah, kau tidak tua. Apa aku bisa terus begini? Selain itu, hei, kenapa kau tidak makan? Cepat makan. Ada apa? Kau. Pergelangan tangan apa yang kamu bicarakan? Tidak ada kegiatan apa-apa. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Sungguh, ayo kita makan. Tidak apa-apa. Coba sini, lihat. Biarkan aku melihat. Ayo, biarkan aku melihat. Tidak apa-apa, biarkan aku lihat pancang. Alat baru yang aku dapatkan. Di mana kamu belinya? Berapa harganya? Bukan dibeli. Siapa yang memberikannya? Kamu dapatkannya? Kenapa tidak bisa bicara di sini? Katakan padaku apa yang terjadi. Hei, katakan saja, suamimu. Sejujurnya sama kamu. Aku sekarang sudah punya Aku pergi menemui pria itu hari ini. Yang selalu minta kamu beli obat, dia cukup gemuk. Wanita itu, yang bermarga Hu. Apakah dia agak gemuk?
Wanita itu, Aduh, apakah kamu tahu siapa dia? Dia cuma seorang pengemis. Apakah kamu tahu, kenapa kamu mau menemui dia? Bukankah itu ponselmu? Semua panggilan di tagihan ponselmu adalah dari dia. Aku tadi. Kamu memeriksa ponselku. Kamu kan orang terpelajar. Bukan malah seperti ibu rumah tangga yang tidak sopan. Tidak ada sedikit pun rasa hormat. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Sayang, jangan marah. Jangan marah. Bagaimana bisa aku tidak marah? Itu bukan karena tidak cinta kamu. Bukankah itu karena takut kehilanganmu? Takut terjadi sesuatu yang buruk. Kamu sudah seusia ini. Kalau benar terjadi sesuatu buruk, apa yang harus aku lakukan? Aku bilang, aku masih melebih-lebihkan itu. Biar aku lihat dulu. Aku lagi lihat ini. Biar aku kasih tahu kamu sesuatu. Itu, dia udah ngirim ke aku beberapa kali. Apa yang mau dimaksud? Waktu dia bilang kasih ke kamu juga gak mau. Kamu tahu gak berapa harga ini? Cuma barang ini satu aja. Paling gak 100.000. Ah, jangan ngomong-ngomong kosong. Barang bodoh ini harganya ratusan ribu. Apa maksud kamu ngomong-ngomong kosong? Aku tegaskan sama kamu. Dia sebut ini suap. Kamu juga sebut ini suap. Bukannya itu kejahatan kan? Tentu saja. Cuma bikin masalah buat aku. Serius banget ya? Jangan marah ya. Aku tahu ini gak pantas buat aku lakuin. Aku bakal balikin besok. Cepat balikin aja. Dia itu... Ah, suamiku. Terus aku minta tolong sama kamu, boleh gak? Ah, suamiku, bisakah kamu jangan gini? Kamu lagi ngapain sih? Aku dari awal gak pernah mau sama sekali. Masalah sih aku, gak bisa lah. Aku cuma pasang itu doang. Udah dipasang malah gak bisa dibuka lagi. Aduh, apa yang bagus ini? Apa yang aku lakuin tadi? Pakai bekal. Pakai sabun yang ada di sana itu, bersihin sampai hilang. Nanti kamu lihat semuanya jadi hijau. Lihat nih. Kamu sendiri yang nyari masalah. Ya, aku belum dapat janji dari kamu kan? Aku bilang mohon. Jangan terlalu serius gitu dong. Kamu udah jadi salah aku. Aku cuma bilang kamu gak akan setuju. Apalagi, kamu cuma bilang iya. Apa itu? Kamu yang bilang beli satu buat aku, satu buat kamu. Aku gak mau yang mahal. Aku cuma butuh yang kelihatan bagus. Bagus gak? Kalau kamu gak beliin, aku gak bakal ganti. Oke. Aku janji, bentar lagi aku pergi. Oke. Kita bahas lain kali aja. Muda-muda udah kayak gini. Aduh. Katanya bikin mual, malah terima suap. Aku udah turunin dia. Harus jalan, apapun yang terjadi, kita lanjut aja. Kapan kamu ada waktu? Aku bakal bayar balik. Gak usah buru-buru. Bukannya lagi bokek? Jangan bikin aku kayak Huang Shiren. Iya, persaingan sosial sekarang keras banget. Dapat duit sedikit aja susahnya minta ampun. Kamu kerja apa? Aku sales representatif di agen iklan. Lumayan juga tuh. Lumayan. Apaan tuh? Pas musim panen. Tahun ini, aku nggak perlu khawatir soal makan minum. Tapi kalau pas lagi iklannya nggak laku, ya kurang lebih kayak aku sekarang. Ya ganti kerja aja. Ganti kerja nggak gampang loh. Udah ada yang bilang, ganti kerja, ya? Sama aja kayak ganti istri. Semua orang lihatnya orang lain. Pas digantiin, ya kurang lebih sama aja. Kamu kayak udah pernah nikah aja ngomongnya. Hai, belum makan babi. Belum pernah lihat babi lari. Lagi pula, kamu juga kan belum nikah? Kamu masih punya prasangka kuat soal pernikahan ini, ya? Ini bukan prasangka. Cuma aku nggak bisa nerima aja. Cinta bisa basi. Kebusukan itu hal yang wajar. Meski nggak tahan, nggak bisa ngapa-ngapain. Anggap aja kamu bisa hentikan makanan ini dari busuk. Kita cuma bisa cari cara buat perpanjang masa simpannya. Iya kan? Masalahnya banyak orang nggak mikirin gimana perpanjang masa simpan. Begitu lihat makanan busuk, langsung buang. Oke. Aku sudah paham. Aku mengerti ibumu. Kenapa buru-buru cari rumah baru? Pandanganmu tentang pernikahan terlalu suram. Kamu bilang baru 20-an tahun. Pernah alami apa? Dengan hati yang muram. Kau intip sisi gelap cinta ini. Kamu bilang mau menikah. Mau ngapain? Kamu terlalu khawatir. Aku gak bakal pukul tanganmu. Hei, kenapa gak tangkap aku gini? Terusin gayanya. Untuk basmi ancaman buat rakyat atau apa gitu? Kenapa gak jadi pasangan aja? Korbankan keluarga bahagia untukku. Gimana rasanya? Gak enak banget. Haha, aduh. Kenapa? Gak apa-apa. Aku agak mabuk perjalanan. Kenapa pegang perut kalau mabuk? Sebenarnya, siang tadi aku minum agak kebanyakan. Mabuknya belum hilang. Tidur aja dulu, nanti baikan. Aku antar kamu pulang dulu. Jangan, aku yang anterin kamu. Kalau pingsan di jalan gimana? Aku anterin kamu dulu. Beneran? Kalau gitu, Pak Cheng. Ayo kita pilih ujung barat. Aku pulang. Tante,
Aku, ini, di sini. Hei, ngapain? Loh, kenapa? Aku gak enak badan. Gak, cuma agak pusing. Gak apa-apa, kan? Nanti aku kasih. Kamu lumayan juga. Sekarang udah oke. Banyak banget kosmetiknya. Cuma di tempatmu, mitos laku aja. Dia bilang itu cocok untukku. Berapa harganya? Sedikit di atas 3.000. Itu bahkan sudah sedang diskon. Ah. Bibi. Kudengar akhir-akhir ini kamu bisa membeli kosmetik langsung di konter ya. Komisionnya sangat tinggi. Dan aku sudah melihatnya sendiri. Ini semua untuk gadis muda. Coba pakai saja. Toh juga tidak akan terlalu berguna untukmu. Lebih murah kalau beli secara online. Benar-benar, ya ampun. Dia tidak bisa main kartu kedekatan. Dia ada di sana, berusaha keras banget. Mereka beri diskon 30%. Tidak ada orang lain yang bisa dapat diskon sebesar ini. Bibi, jika nanti Shenhua coba menjual sesuatu atau bicara apapun lagi, lebih sering gunakan akalmu. Pikirkan matang sebelum bertindak. Kalau kamu tidak bisa berpikir dengan jelas, datang saja menemuiku saat itu. Kita bahas dulu baru lakukan nanti. Apa maksudnya? Memang juga tidak terlalu menarik. Shanshan, apa yang kamu dengar? Atau kamu benar-benar melihat sesuatu? Ya, kalau kamu bicara seperti itu. Aku juga sedikit curiga. Menurutmu apa yang salah dengan Shenhua? Seorang gadis lajang datang jauh-jauh dari Guangzhou. Katanya dia meminjam dari pacarnya. Pacarku juga tidak melihatnya. Apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Aku mendengarnya dari Xiaoke. Dikatakan bahwa Shenhua di Guangzhou hanya bergaul dengan orang kaya. Kalau begitu dia pasti kaya kan? Lalu kenapa dia tinggal di tempat kita? Ya, aku juga sudah penasaran tentang itu. Kamu bilang dia di Guangzhou. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba datang ke Beijing? Terutama hindari melanggar hukum dan peraturan. Apakah dia melakukan hal buruk? Jangan khawatir, Bibi. Kita akan menampung penjahat. Tidak, kamu jangan mendengar angin lalu langsung menganggap hujan. Bukan begitu. Aku pikir, ya ampun. Kalau begitu, kita tidak boleh biarkan Xiao bersamanya lagi. Itu bisa bawa sial buat kita semua. Kamu bisa tenang. Xiao tidak sebodoh itu. Dia juga bodoh. Terkadang hal-hal yang ditulis koran itu benar-benar menakutkan. Gadis ini berani memikirkan apa saja. Benarkah? Kalau begitu semua yang di koran cuma kasus khusus. Kamu bisa tenang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Pokoknya, kalau Shanshan bilang apa-apa ke Xiaoke, atau apa yang kamu lihat atau dengar, kamu harus lapor ke Xiaoyi, oke? Bagus. Jadi, ada hal lain? Mungkin aku balik ke kamar dulu. Ada sesuatu. Kakak ipar mau tanya kamu satu hal. Hanya kamu yang bisa urus ini. Aku paling percaya kamu. Bisa bantu aku kembalikan satu barang? Bagus. Yo. Xiaoyin, kamu masih punya stok ini? Meski aku tidak terlalu paham. Tapi aku dengar, gelang semakin hijau semakin bagus. Dan kejernihan air ini benar-benar cantik. Dari mana asalnya? Sampah? Apa artinya itu? Kalau begitu jangan khawatirkan. Kamu cuma bantu aku lunasi saja, sudah. Itu tidak bisa. Itu hadiah dari klien farmasi pamanmu, Bibi. Itu hadiah untukmu dari klien paman iparku. Kamu sendiri tidak bayar, jadi mau aku bayar untukmu? Aku agak bingung. Jangan bohongi aku. Xiaoye, jujur saja. Ya? Aku cek daftar telepon pamanmu. Bibi, menurutmu gimana? Kamu hubungannya bagus banget sama pamanku. Kenapa tiba-tiba cek daftar teleponnya? Kenapa itu dia election lagi? MTH bilang ke aku. Katanya cewek-cewek muda kayak kamu sekarang suka sama om kamu. Katanya umur 30, 40, 50 itu bukan masalah. Cueknya langsung loncat. Asal cowoknya menarik. Gimana om kamu? Jadi aku gugup. Aku cek HP-nya. Dan kamu tahu gak? Aku telepon. Yang angkat cewek. Pasti ada yang mau aku lihat. Aku baru ketemu sama dia. Aku ketemu lihat. Cowok gendut gede hahaha. Kamu beneran jago. HMPH, ini bukan gelang buat aku. Aku cuma coba pakai. Gak bisa dilepas. Aku gak bisa balikin. Tangan kamu gak apa-apa? Tanganku gak apa-apa. Aku marahin om kamu karena marah sama aku. Aku marah. Berkelahi sama aku. Kamu emang hebat. Provinsi ini juga bikin ribet. Biar aku ceritain soal ini. Shanshan beneran gak bisa nyalahin mitos. Dia gak pilih. Dia bilang fenomena sosial. Itu hatiku. Fenomena sosial apa?
Gimana kalau dia gak bilang kamu bisa? Kalau tanya aku, Shen Huan ini mungkin emang orang kayak gitu. Itu pasti bukan yang dia mau. Dia beneran bisa ngomong gitu tentang orang lain? Belum tentu. Oke, bayar aja ke aku dan selesai. Gak, jangan ngomong apa-apa lagi. Makin cepat makin bagus. Simpan di rumah bikin deg-degan. Aku telepon kamu bentar lagi. Aduh, kamu bisa takut. Jadi berapa harganya? Om kamu bilang harganya minimal 100.000, kalau gak lebih. Hai, ya ampun, Tante, aku beneran gak percaya sama kamu. HMPH, HMPH, HMPH. Kak Chao, kunci tempat kita ada di bawah keset depan pintu. Hei, master itu kasih kamu uang. Hei, terima kasih. Sama. Butuh bantuan? Tentu saja, kamu harus menampungku. Aku sudah keadaannya. Hang. Tuan, bolehkah kamu menungguku sebentar? Oke, benar. Tunggu saja dia sebentar. Sebentar lagi aku akan membawanya mereka. Jangan khawatir. Unit yang mana? Yang ini. Wah, tempatmu benar-benar berantakan. Ya, ini benar-benar berantakan. Ada kotak K3K? Seharusnya ada. Hehe. Tanya siapa? Hei, buat apa sih benda desis itu? Tidak, perutmu sudah begini. Tidakkah kamu akan minum obat? Oh, mungkin sekarang sudah habis. Tidak ada. Jadi, kamu punya tomat? Kamu masih punya juicer? Tomat. Tomat? Kenapa kamu tidak lihat di kulkas? Aku juga tidak tahu apakah ada juicer. Mungkin. Bukankah ini masalah punya atau tidak? Oh, kamu lihat saja. Aku juga tidak tahu apakah ada. Ini rumahmu? Kamu tidak tahu apa-apa. Ini aku. Bukankah aku baru saja pingsan? Apa yang kamu lakukan di luar? Mereka sedang membuka rumah. Ayo, kita bersulang dan minum. Apa ini? Jus tomat. Apa yang kamu lakukan? Minumlah saja. Mabuk tidak akan membunuhmu. Apa ini membantu mabuk? Hang. Benarkah rasanya seburuk itu? Tidak. Ini bisa menyembuhkan mabuk? Bagaimana kamu tahu ini bisa menyembuhkan mabuk? Betapa berilmunya aku. Baiklah. Dia bisa urus orang mabuk ini. Oke. Mudah dinikahkan. Siapa yang mau melayani orang kaya kamu? Yang paling kubenci itu orang yang berani minum. Tapi masih ada yang berani meludah. Aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Aku lakukan ini untuk kerja. Tapi ambisimu memang cukup ambisius. Masih nonton apa? Dinasti Kangxi, cara jadi bos. Utusan rahasia Istana King. Aku nggak ngajarin kamu licik. Heh, mau ngapain? Oh, bukannya ada pepatah begini? Ya, bukannya prajurit yang gak mau jadi jenderal bukan kaisar yang baik? Hahaha. Sekilas, aku tahu kamu nggak bakal jadi kaisar. Oke, kita bahkan bisa bercanda sekarang. Aku pulang sekarang. Untuk. Hei, jus tomat ini memang ajaib. Setelah minum sedikit, aku merasa jauh lebih baik. Benar juga. Sudah habis diminum. Ah. Kapan aku bakal bayar utangmu? Sudahlah, kamu sudah sakit begini. Ya ampun. Kamu benar-benar bikin kesal, Xiao Li. Waduh. Halo, Tuan Chen. Halo, Tuan Chen. Gimana kamu bisa kesini? Lagi ngapain? Tolong revisi proposal desainnya. Masih perfeksionis, rajin, dan bertanggung jawab seperti biasa. Aku pikir ada beberapa bagian yang bisa diperbaiki.
Ayo. Aku kesini hari ini untuk ucapin selamat sukses dapatkan proposal. Aku paham. Ayo, silakan duduk. Aku nggak punya gelas sampahnya di sini. Kamu harus puas dengan ini. Makasih untuk info dalam yang kamu kasih. Kalau enggak, aku nggak bakal dapat tagihan. Kalau kamu bilang begitu, maka aku juga harus berterima kasih. Terima kasih sudah kasih proposal iklan yang bagus. Ayo, ayo. Gimana aku harus berterima kasih? Kamu tanya? Aku kirim kamu hadiah. Jadi aku beliin kamu tas baru. Aku nggak mau. Kamu pasti capek banget kerja ya? Mau aku yang urusin buat kamu? Tur mewah 7 hari di Bali. Kok aku rasa kamu nyogok aku? Aku beneran pengen ngucapin terima kasih. Teman bertahun-tahun. Nggak usah bilang terima kasih. Ya, kalau emang mau ngasih terima kasih, mending atas nama Zheng Haichao aja. Bukan General Manager Zheng. Ikut bareng. Gimana kabarnya akhir-akhir ini? Sibuk terus. Aku datang secepatnya habis lembur, biasanya malam banget. Capek banget. Aku bilang tuh cewek-cewek. Jangan dipaksa-paksa amat. Kamu sih, beneran butuh cari suami. Masalah apa aja bisa selesai cuma karena punya pacar. Lihat, aku baru aja balik ke Indonesia. Jujur aja, aku nggak pernah betah kerja di perusahaan ini. Belum lagi ada yang ngerjain dari belakang. Bete banget. Lakukan dengan benar. Maksud kamu Suyan ya? Aku ngerti. Cuma ngandelin sepupu bos. Buat nakut-nakutin orang, ya? Suyan kenalin sekelompok klien penting ke perusahaan. Susah banget ditangani. Contohnya aja acara makan malam ini. Sekretaris kasih denah tempat duduk ke Suyan. Suyan hapus semua tamu penting yang aku atur dari departemen pimpinan. Diganti sama orang-orang dia sendiri. Kita nggak bisa diam aja. Harus cari akal buat ngalahin musuh. Aku rasa dia cuma numpang gertak. Nakal. Kamu datang ke acara makan malam perusahaan kami? Aduh, aku nggak mau ah. Aku nggak suka sosialisasi. Ibu aku nelpon beberapa hari lalu. Bilang umurku udah gede. Waktunya cari pasangan. Dijodohin. Kencan di Kanada. Kalau lancar. Aku berangkat minggu depan. Apa yang kamu tertawakan? Aku belum bisa pergi kencan buta. Tidak. Aku tidak menertawakanmu. Lalu apa yang kamu tertawakan? Bukankah kita baru saja berkata akan membuat rencana untuk mengalahkan musuh? Aku punya cara untuk membuat Suyan terlihat buruk. Bagaimana cara membuatnya dipermalukan? Katakan saja padaku. Apakah dia punya foto itu? Kamu, itu. Terasa tidak benar kalau hanya lakukan seperti ini, kan? Tidak ada yang salah dengan itu. Baiklah, coba saja. Ada orang di sini? Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah kamu ingin membeli kosmetik untuk pacarmu? Tidak. Aku membeli tabir surya untuk adik perempuanku. Tabir surya? Ya, kami menjual tabir surya dengan SPF tinggi di sini. Jenis tabir surya harian apa yang kamu butuhkan? Begini, adikku berkata dia akan pergi ke Tibet. Seharusnya yang perlindungan matahari tinggi. Yang ini juga punya perlindungan matahari tinggi. Merek ini agak lebih bagus. Dialah yang membantu aku dapat 10. Begitu banyak, lebih baik aman daripada menyesal. Baik. Aku akan bayar di sana. Maaf, Aku mau terima telepon. Oh, oke. Halo. Maaf, tiba-tiba ada urusan mendadak di menit terakhir. Menculik pria kuat untuk jadi suami. Untuk ulang tahunmu, aku pasti tidak bisa merayakannya bersamamu. Aku akan telepon kamu besok 200.000. Bepergian ke Asia Tenggara. Aku juga cinta kamu. Aku tutup teleponnya. Maaf untuk itu. 10 tabir surya SPF tinggi. Oke. Ya ampun, aku khawatir uang tunai saya tidak cukup. Tidak apa-apa, bisa gesek kartu, Tuan. Bagus sekali. Masukkan kata sandimu. Kata sandinya salah sekarang. Tidak mungkin. Boleh aku coba masukkan lagi? Baiklah,
196900503 UM. Tuan, kata sandinya masih salah. Itu tidak mungkin. Ini ulang tahunku. Mungkin mesin edisinya rusak? Tidak, aku tidak punya. Kami baru saja pesan tadi. Ya sudah, coba lihat. Ada ATM di dekat sini. Kalau tidak, bisa tolong ikut aku ambil uang? Agar aku tidak bolak-balik. Iya, aku baru saja pulang kerja. Kalau begitu, besok aku bawa uangnya. Oke. Maaf sekali, menyusahkanmu. Tidak apa-apa. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Hei, baiklah. Well, Ya, maaf ya. Ambil dan pergi. Apa yang dibawa dua orang ini? Kalau flash disk ini, berapa harganya? Ah, 60 yuan per buah. 60 yuan? Iya, memang begitu harganya. Aku beli dua, 50 yuan saja. 2 ya? Oke, ambil 2. Buatkan stroke. hei, buat apa beli flash disk? Bukannya sudah kubilang. Tadi di kantor ada 2 flash disk. Kamu ambil 1. Tinggalkan untuk orang Siamen. Mengerti? Ayo pergi. Maaf sudah menunggu lama. Terima kasih. Ini barang Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Maaf. Bisa tolong tunggu sebentar lagi? Mari kita makan bersama. Aku ada urusan lain dengan ini. Tidak akan terlalu lama. Hanya karena aku sudah menahanmu begitu lama. Temani aku ambil uangnya. Aku ingin mengungkapkan rasa terima kasih. Oke? Oke, lagi pula aku sudah pulang kerja. Bagus, silakan. Lewat sini baik. Tante, halo. Namaku Wei Shanshan. Dia adalah keponakan Direktur Deng Wensuan. Dia paman saya. Oh, lalu Direktur Deng datang menemui saya. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Dia tidak ada yang perlu dikatakan padamu. Itu bibi saya. Kakak ipar saya mencarimu. Kakak iparmu. Istrinya meminta saya mengembalikan gelang ini padamu. Hahaha. Aduh, kamu bilang ibu guru terlalu ramah. Cuma sedikit. Kamu tahu? Dulu, saya magang dengan Direktur Deng. Saya panggil dia guru, kan? Ini perasaan guru dan murid. Orang ini juga harus bicara soal cinta, kan? Kamu bilang itu hal sepele. Kamu malah bikin jadi besar. Kamu bilang kamu begitu tulus. Benar-benar bikin saya kecewa. Gimana? Ambil gelang ini kembali. Sampaikan padanya perasaan saya. Dia pasti paham. Saya akan bicara lagi dengan Master. Kami berdua satu provinsi, dari timur laut. Kamu bilang, apakah ini sepadan? Kalau paman saya, perbandingan disiplin diri. Orangnya jujur dan belak-belakan. Mata ini nggak bisa dibohongi. Setelah bibi saya ambil gelang ini kembali, paman saya marahin dia habis-habisan. Kamu tahu dia bilang apa? Bicara apa? Bilang dia terima suap. Aduh, kamu nggak tahu. Beberapa hari ini, bibi saya makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Tekanan darahnya sudah tinggi. Kadang sampai 220. Lebih tinggi dari tekanan tinggi. Jadi, kami harap kamu pahami soal gelang ini. Kalau kamu nggak ambil kembali, sepertinya keluarga kami nggak bakal tenang. Ya, terima kasih. Aduh, ini bikin saya gila. Tidak, mana mungkin ini disebut suap. Jadi, menurut pendapatmu lalu, jadi saya telah melakukan penyuapan, ya? Benar kan? Kamu tahu, istri guru, ini bahkan bukan pegawai negeri sipil. Lagi pula, saya bukan pejabat pemerintah. Saya tidak meminta bantuan apapun dari dia. Masih saja sama saja. Awalnya ini cuma masalah kecil banget. Wah, kalian ini benar-benar kelewatan lagi deh. Apa yang kamu lakukan? Apa ini? Kamu benar-benar bisa bikin orang khawatir, kan? Bagaimana kalau begini? Shanshan, kamu duduk di sini sebentar ya. Saya ada urusan, jadi harus pergi dulu. Tidak. Bibi, itu tidak bisa. Bukan soal saya atau bukan, silakan duduk dulu. Paman saya ada pesan penting yang harus saya sampaikan kepada Anda. Permisi, saya terima telepon ini dulu ya. Saya akan segera kembali. Tunggu sebentar saja. Ayo Bibi, apakah Shanshan sudah melihatnya? Silakan pergi saja. Ada apa? Wanita ini tidak mudah ditangani loh, kamu. Kamu benar-benar harus pakai otak sedikit dong. Kamu harus mengembalikan gelang itu padanya. Tuan muda, tenang saja. Kalau saya tidak kembali juga, gelang ini, saya tidak akan pulang hari ini. Omong kosong, kalau kamu tidak pulang, mau kemana? Kalau begitu bibimu benar-benar percaya kamu kan? Pasti tidak akan apa-apa. Kalau begitu tunggu saja kabar baik dari saya. Baik. Saya menanti kabar dari kamu. Saya tutup telepon dulu ya. Bibi.
Maaf. Maaf sudah membuatmu menunggu. Haha. Apa yang dikatakan Direktur Deng kepadamu? Sebenarnya bukan apa-apa kok. Tidak apa-apa, ceritakan saja apa yang ada di pikiranmu. Lagi pula saya dengar dia benar-benar tidak ada masalah denganmu. Ini bibiku yang minta saya kembalikan gelang ini padamu. Gak nyangka kamu bertindak seperti ini, nak. Ah, kamu bercanda kan? Saya sudah jelaskan semuanya dengan sangat jelas padamu. Kami adalah orang yang diberitahu oleh istri komandan divisi. Saya berasal dari kampung yang sama dengan istri guru itu. Tidak, apa masalah besarnya lagi ini? Ini bikin aku gila. Ada apa ini? Apakah ini benar-benar perlu? Oh, ini gelangmu. Kamu tidak usah memaksa bibiku untuk menerima gelang ini. Jadi apa maksudmu sebenarnya? Oh, kamu. Apakah kamu bisa mengerti apa yang orang bicarakan? Sungguh menakutkan kalau tidak berpendidikan. Aku bilang sama kamu, tahu? Ini masalah antara aku dan bibimu. Ini masalah di antara kami orang senegeri. Bukan berarti kamu selalu ikut campur tanpa alasan. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana kamu tahu gelang ini milikku? Bagaimana kamu tahu gelang ini yang aku berikan ke bibimu? Dan bagaimana kamu tahu bahwa bibimu yang mengambil gelang ini dari aku? Benar kan? Apa yang kamu ketahui? Semua orang mau ikut campur masalah ini, ya? Aku tidak tahu gelang ini milikmu. Aku tidak mungkin tahu kamu memberikan gelang ini ke bibiku. Ya, betul. Hahaha. Jadi, hari ini, apa yang kamu lakukan? Lemah sekali. Nah, dengan begini semua orang bisa tenang. Bibi, ada apa? Aduh, hatiku sakit. Tidak. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu berapa harga gelang ini? Gimana ini? Harganya lebih dari 100.000. Aku beli di Hong Kong. Kalau sampai retak, kamu akan hancur. Kamu bilang aku boleh menghancurkan gelang ini. Itu masih iparmu juga. Pokoknya aku memberikan gelang ini ke iparmu, kan? Ini milik bibimu, bukan? Direktur Deng masih berutang padaku. HMPH. Apa yang kamu humkan, Yo? Ada apa dengan ini? Aku juga merasa sedih. Tapi kamu tertawa seperti itu. Aku jadi merasa tidak yakin. Bibi, ini milikmu. Barusan saya beli gelang ini $7 di pinggir jalan. Bukan itu yang kamu maksud. Kamu, coba lihat apakah ini. Iya. Ini, kamu harus tanda tangan untuk saya. Ini bukti kalau gelangmu sudah dikembalikan. Tidak, kenapa saya harus tanda tangan untukmu? Kenapa saya harus tanda tangan untukmu? Yo, kenapa? Kamu punya bukti apa? Kamu cuma suruh saya tanda tangan. Lihat hari ini bagaimana. Rekaman. Nah, kamu baru saja mengakui gelang ini milikmu. Tapi bilang juga harganya lebih dari 100.000 yuan di Hong Kong. Kalau masih tidak mau mengaku, saya bawa rekaman ini sama gelangnya. Serahkan ke polisi. HM, kamu kejam banget. MPHM. Saya kena tipu sama kamu, Sudah ditandatangani. Kamu tunggu di sini, saya pergi dulu. Terima kasih. Bu, sama-sama. Terima kasih apa? Bikin pusing aja. Hati-hati jalan, Bu, hati-hati. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Hu Xiaominyo. Namanya cukup keren. Hehe, Shan. Langkah ini terlalu jitu. Kamu pintar banget. Kenapa saya tidak kepikiran? Gimana kamu bisa mikir ide itu? Waktu itu saya lihat wanita itu. Saya rasa agak tidak bisa dipercaya. Ya, kalau kita kembalikan gelangnya. Bagaimana kalau dia tidak mengaku? Seperti kata pepatah lama. Hati-hati itu perlu. Terlalu pintar. Hei, kenapa saya tidak kepikiran? Dulu, tante saya pikir dia yang paling pintar. Tapi hari ini, saya rasa, selalu ada yang lebih baik. Ada hari di luar sana. Bahkan lebih pintar dari Tante Bibi. Oh, terima kasih Bibi. Aku akan buatkan kamu makanan yang enak. Jangan terlalu sopan. Mbak Ipar, kamu bilangkan aku cuma makan dan minum gratisan di rumah. Aku masih harus menyumbangkan sedikit pengetahuanku untuk keluarga ini. Oh, baiklah. Makan minum gratisan dan hidup juga gratisan. Itu sudah seharusnya. Ini adalah tambahan saja. Xiaoyi, apakah ada hal lain lagi? Aku akan bantu kamu lagi. Baiklah. Sampai di sini sudah cukup baik. Kali ini, akan aku ceritakan. Pamanmu sedang buru-buru. Oh, hehe. Malam kita akan jadi malam yang tak berujung. Baiklah, Bibi. Kita tidak mau bahas itu sekarang. Sekarang kita sudah punya rencana di tangan. Ada apa? Simpan semuanya di dalam hatimu. Aku tetap teguh. Hahaha. Oh, Hu Xiaomi, dia benar-benar berani berteriak. Hu Xiaomi seharusnya bernama Hu Dagang. Hahaha.
Baca garis besarnya. Xiaoyi, kamu terlalu humoris. Apakah itu benar? Aku akan berikan kamu makanan enak sekarang juga. Memang aku sudah sedikit lapar. Bagus. Nona, model baru apa yang ada tahun ini? Coba satu. Oke, coba yang ini. Kurasa ini tidak cocok untukku. Menurutku ini bagus, sangat cantik. Mungkin cuma soal selera pribadi saja. Lihat mana yang cocok untukmu. Tidak ada satupun yang benar-benar cocok untukku. Kenapa? Aku tidak punya uang untuk membelinya. Tidak apa-apa, biar aku yang pilihkan untukmu. Ya, tidak usah. Terima kasih, Anyai. Aku menghargai kebaikanmu. Tidak apa-apa, ini cuma tanda terima kasih kecil dariku. Benar, tidak perlu. Aku tidak nyaman kalau berutang budi sama orang lain. Ya, baiklah, maaf soal itu. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah datang. Silakan pulang dengan hati-hati. Ahaha, Tante Bunga. Aduh. Ada apa? Tidak. Apa ini? Apakah itu kosmetikmu? Hahaha, bunga cantik. Tante itu sudah pakai beberapa hari terakhir. Menurutmu ada perubahan? Sangat bagus. Tidakkah kamu sadar wajahmu jadi berjerawat? Lihat, sebelumnya tidak ada benjolan kecil di sini. Dan rasanya sangat gatal, tahu? Selalu ingin digaruk. Sulit dibedakan. Menurutku cukup bagus. Kamu tidak paham, Tante. Begitulah sifatnya. Hanya benar-benar bertindak impulsif. Sangat mudah tiba-tiba dapat ide. Tiba-tiba saja, tahu, orangnya memang begitu. Waktu itu, kamu bahkan tidak mau biarkan aku beli. Aku harus beli. Untuk hasilnya, aku masih merasa tidak cocok untukku. Memang tidak terlalu cocok untukmu. Benarkah, Tante? Ini semua untuk wanita muda. Di usia kami, wanita muda ini memakai. Ini tidak terlalu cocok untuk kulitmu. Bukankah Tante itu juga ingin tetap muda dan cantik? Hahaha. Kamu tidak melakukannya dengan benar. Hahaha itu hahaha. Bisa dikembalikan? Tidak bisa dikembalikan. Tante, kosmetik ini semua habis pakai. Kamu sudah menjualnya ke pelanggan. Mereka bawa pulang, habiskan, lalu bawa barang lain. Bagaimana bisa dikembalikan? Tidak bisa dikembalikan. Jadi, kamu memang paham aku. Lalu, untuk kami di sini. Selain itu, lihat ini. Ya ampun, dia sudah pakai 2 botol. Masih tersisa setidaknya lebih dari 2.000 yuan. Sayang sekali. Tante, bagaimana kalau berikan padaku? Aku akan bayar. Tidak. Aduh, kamu tahu, cara bicaramu seolah-olah Tante tidak rela memberikannya. Bukan itu maksudku. Bahkan untukmu, Tante tetap tidak akan terima uang. Aku berikan saja gratis untukmu. Tidak, Tante. Bagaimana kalau gini saja? Bagaimana kalau aku coba? Pak, ayo kita coba dorong dia. Kamu jelaskan saja ini. Semuanya baik-baik saja. Kok, lihat kemasan dan semuanya ini. Kalian semua sudah di sini. Kamu bisa bicara yang lain. Kamu sudah menarik diri. Tante, mau makan bersama aku? Tante, sepertinya peluangnya tidak terlalu bagus. Kamu kerja keras. Tante percaya kamu pasti akan berhasil. Hahaha. Makasih ya, haha. Aduh, maaf banget, haha. Gak apa-apa. Ya udah, kamu sibuk aja, hahaha. Tetap sibuk ya. Aduh, sungguh. Tapi kalau mukamu gatal, aku bisa paham betapa tidak tertahankannya itu, kan? Nanti akan semakin banyak yang seperti itu mulai sekarang. Kamu belum pakai ini dengan baik. Rusak. Jangan khawatir, Tante. Pak Ken, ini PPT untuk pesta malam ini. Coba lihat. Yang aku perhatikan adalah apakah fotonya sudah jadi, sudah diperbaiki? Tunggu sana. Sudah diperbaiki, aku sudah lihat. Yang diperbaiki itu tanpa sambungan. Sekarang kalian berdua sudah lihat. Kalau gitu aku tidak akan menyita waktu lagi. Cepat antar ke tempat acara. Semuanya sudah menunggu. Bagus. Ayo kita lanjutkan.